Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan annahu la ma'budu haqqun siwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan annahu la matbu'a haqqun siwah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian rutin Ahad pagi Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik dalam rangka untuk sama-sama belajar, sama-sama mengamalkan satu amalan yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Satu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju ke surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Kaum muslimin muslimat, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini saya menggantikan, harusnya Ustaz siapa ini Pak? Ahad pagi itu sinten Pak? Oh, gonta ganti, memang gonta ganti. Berarti posisi saya ini nggak menggantikan ini ya. Taib. Ya, sebetulnya kalau saya diminta ngisi di sini ini agak minder Pak, karena di sini banyak ustadz di sini. Ada putra-putranya Ustaz Jumari ini, masya Allah lebih berilmu daripada saya. Di sini ada Dr. Brian apalagi ya. Tapi saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idastansahaka fansahhu." Kalau ada saudaramu yang meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan ad-dinu an-nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Maka dari ayat dan hadis-hadis tersebut, maka bismillah di sini saya menerima apa yang diminta oleh beliau Pak Jumari untuk mengisi pada kesempatan kali ini. Insyaallah kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca dan mengambil pelajaran dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita akan 3 nikmat yang besar
Tiga nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan kepada kita semuanya. Ya, satu hadis yang mengingatkan kepada kita ya tiga nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, sehingga dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut yang membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis tersebut adalah hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Ibnu Majah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Jadi hadis yang akan kita bahas yaitu hadis tersebut ya Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa yang di waktu pagi hari, ya sebagaimana kita sekarang ini waktu pagi hari, yang mendapati aman, mendapati rasa aman pada dirinya dan keluarganya. Ini nikmat yang pertama yaitu nikmat aman. Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi. Kemudian yang kedua, badannya sehat. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Indahu qutu yaumihi. Yang ketiga, yaitu memiliki makanan yang akan dia makan di hari tersebut. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka barang siapa yang mendapatkan terkumpul padanya tiga nikmat tersebut, yaitu nikmat aman, nikmat sehat, nikmat makanan yang bisa dia makan di hari tersebut, maka kata Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah seakan-akan ya dunia ini telah diberikan kepada orang tersebut. Jadi barang siapa yang mendapatkan tiga nikmat tersebut, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan nikmat tersebut dari Allah, maka kata Rasulullah seakan-akan dunia beserta isinya, kenikmatan dunia ini ya telah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya. Dan hadis ini ya dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani ya karena banyaknya riwayat ya dalam hadis ini. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, sebelum kita ya membahas hadis tersebut ya maka kita sampaikan bahwasannya ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak sekali. Ya. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Entah itu nikmat-nikmat yang sifatnya khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, ataupun nikmat-nikmat yang umum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua hambanya. Ya. Di dalam surat An-Nahl, yang dikatakan oleh para ulama yaitu surat An-Ni'am. Ya, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dalam surat An-Nahl, maka surat An-Nahl itu dinamakan dengan surat An-Ni'am, yaitu surat-surat yang berisi tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya nikmat-nikmat yang banyak. Allah mengawali dengan nikmat agama. Ya, nikmat diutusnya Rasul, nikmat diturunkannya Al-Qur'an, ya. Nikmat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat agama. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, mengingatkan kita tentang nikmat-nikmat dunia. Allah ya berikan kepada kita hewan-hewan ternak, ya Allah turunkan kepada kita hujan yang dengannya ya tanaman-tanaman, buah-buahan itu tumbuh subur. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya ingatkan kita dengan nikmat akan adanya malam dan siang, ya adanya laut, adanya gunung yang menopang, ya dan semua nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang sangat banyak. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menghitungnya. Ya. Tidak akan ada yang bisa menghitung nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Dan kalau kita perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu. Ta'did, ya, ta'did itu adalah menghitung satu persatu. Ya, satu, dua, satu persatu. Kemudian kata Allah la tuhsuha, maka mereka tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di situ Allah menggunakan kata la tuhsuha, yaitu ihsa. Ihsa itu adalah menghitung per 10. Jadi 10 dihitung 1, 10 dihitung 1. Maka para ulama mengatakan, ya, entah itu menghitung dengan cara ta'did, yaitu satu per satu, atau dengan cara ihsa, yaitu 10 dihitung 1, maka manusia tetap tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyaknya nikmat, ya, tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat tersebut, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun? Ya, para ulama menjelaskan, ya, manusia ini tidak akan bisa mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mensyukuri semuanya, menghitung saja tidak bisa. Ya, menghitung semua nikmat Allah tidak bisa, apalagi untuk mensyukuri semua nikmat Allah. Bisa Pak kita mensyukuri semua nikmat Allah? Nggak bisa. Ya, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang, ya, tertentu. Ya, nggak bisa kita mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala maafkan. Allah maafkan, ya, hambanya. Ya, karena mereka tidak bisa mensyukuri semua nikmat Allah, maka Allah di situ, ya, mengatakan innallaha laghafur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Ya, tidak mengapa. Ya, kita tidak bisa mensyukuri semuanya, tapi kita harus berusaha, ya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak akan pernah bisa mensyukuri semua nikmatnya, ya. Karena semua kebaikan, semua kemuliaan yang kita dapatkan, ya, itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang kita dapatkan, nikmat apapun, ya, yang kita dapatkan, melainkan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari tetangga kita, bukan dari orang tua kita, bukan dari bos kita, bukan dari atasan kita. Mereka hanya perantara, ya. Tapi asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini, ya, menyadarkan kepada kita bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak sekali. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan dalam hadis yang kita baca tadi, yang insyaallah akan kita bahas bersama-sama, yaitu 3 nikmat yang besar. Apa saja tadi, Pak? Nikmat apa? Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat makanan. Ini insyaallah semuanya ini diberi nikmat ini, ya. Insyaallah, ya. Kata Rasulullah SAW, kita baca lagi hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa di pagi hari. Di situ Rasulullah SAW sebelum menyebutkan nikmat-nikmat 3 nikmat tersebut, ya, Rasulullah mengatakan man asbaha minkum. Barang siapa di antara kalian di waktu pagi hari. Ya. Di sini Rasulullah menyebutkan waktu pagi hari. Ya, di sini ada isyarat dari Rasulullah SAW, isyarat dari beliau, ya, kita sebagai seorang mukmin hendaknya tidak khawatir, tidak takut terhadap masa depan, apa yang terjadi nanti. Ya, kita masih di pagi hari, tapi jangan khawatir nanti sehari ke depan, ya, atau waktu yang akan datang, nggak usah khawatir. Ya, karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin kepada Allah, ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnudzon kepada Allah, ya. Kita optimis kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan ya kita di hari ini, ya, hari esok dan seterusnya. Ya, kita harus berhusnudzon, ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi khaira. Kata Allah di dalam hadits qudsi, sesungguhnya saya ini sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Sesungguhnya saya ya sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau hamba itu berprasangka baik kepada Allah bahwasanya hari ini Allah akan memberikan rizki, hari ini Allah akan memberikan kebaikan dan seterusnya, ya, maka ya Allah akan memberikan keputusan ketentuan yang baik untuk hamba tersebut. Namun apabila hamba itu berprasangka buruk, ya belum dia sudah khawatir bagaimana nanti hari ini makanya dan seterusnya, ya dia suudzon kepada Allah, maka berarti dia telah menghendaki keputusan yang jelek juga dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan falyadun nabi khaira, maka hendaknya ya dia berprasangka baik kepadaku, ya. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis tersebut ya menyebutkan tiga nikmat yang sangat besar. Ya, walaupun sifatnya ini mungkin sifat nikmat duniawi, tapi ini merupakan nikmat yang besar. Ya. Yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah nikmat apa Pak dalam hadis tersebut? Nikmat apa? Nikmat aman terlebih dahulu. Sebelum Rasulullah menyebutkan nikmat sehat, sebelum Rasulullah menyebutkan nikmat makanan, rizki, harta dan yang lainnya, ya terlebih dahulu Rasulullah menyebut nikmat aman. Karena memang nikmat aman ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan alhamdulillah, ya, sekarang ini ya negeri kita, bangsa kita telah merayakan ya kemerdekaan yang ke-78. Alhamdulillah. Dan kita sebagai seorang mukmin yakin, kita beriman bahwasanya kemerdekaan ini yaitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ya kemerdekaan ini, nikmat ini melalui perantara ya pahlawan-pahlawan kita. Tapi kita yakin bahwasanya, kita iman bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur, tapi kita bersyukur dengan cara-cara yang benar. Ya, kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini ya dengan syukur yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan malah justru ya melakukan kemaksiatan wa naudzubillah min dzalik. Jadi aman Rasulullah SAW sebutkan pertama, karena memang aman ini lebih baik daripada nikmat sehat sekalipun, daripada nikmat makan, nikmat harta atau nikmat dunia yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta beberapa kenikmatan. Namun Nabi Ibrahim meminta terlebih dahulu nikmat aman. Ya, nikmat aman. Dalam surat Al-Baqarah, ya, Nabiullah Ibrahim ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Nabi Ibrahim berdoa, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim mengatakan rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu Mekkah, ya, sebagai negeri yang aman. Negeri yang aman. Yang diminta pertama kali oleh Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kemudian setelah minta nikmat aman, Nabi Ibrahim mengatakan, meminta warzuq ahlahu minas tsamarat, dan berikanlah kepada penduduknya rizki-rizki ya dari tanaman-tanaman, buah-buahan. Jadi Nabi Ibrahim meminta rizki ya berupa harta, berupa buah-buahan, tanaman-tanaman yang subur. Tapi sebelumnya yang beliau minta adalah nikmat aman. Ya, nikmat aman. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat aman ini lebih besar, lebih agung. Dan lihatlah ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kafir Quraisy, ya orang-orang Quraisy, ya, tentang banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka.
Dan yang pertama kali diingatkan oleh Allah yaitu nikmat aman. Ya Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas, awalam numakkin lahum haraman amina. Ya, bukankah telah kita teguhkan kepada mereka ya negeri yang aman. Ya. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqam min ladunna. Kemudian ya kami datangkan kepada mereka thamarat, yaitu buah-buahan, tanaman-tanaman dari segala sesuatu. Ya, sebagai rizki dari kami kepada mereka. Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy ya tentang nikmat-nikmat ya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Namun sebelumnya Allah mengingatkan kepada mereka nikmat yang lebih besar, yaitu nikmat aman. Ya, nikmat aman. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian-ujian yang banyak, maka yang pertama kali disebutkan oleh Allah yaitu ujian ya tentang rasa takut. Ya, rasa takut ini merupakan ujian, dan itu ujian yang berat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Kata Allah, dan sungguh akan kami uji kalian dengan ketakutan, rasa takut, kelaparan, kurang harta, ya atau jiwa. Dan juga kami uji dengan sedikitnya tidak tumbuhnya tanaman-tanaman dan buah-buahan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam ujian, ya kemiskinan, ya kemudian sakit, ya kemudian tanaman yang tidak tumbuh, buah-buahan yang tidak tumbuh, tidak panen dan yang lainnya, semua adalah ujian. Namun yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu ujian rasa takut, ya. Ini ujian yang berat, ya. Ujian yang berat. Makanya dahulu dikatakan oleh para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kubra, bahwasanya para ulama ditanya tentang mana yang lebih baik antara nikmat aman dan nikmat sehat. Nikmat aman dan nikmat sehat. Ya, ini dua nikmat yang besar. Ya, dikatakan al-amanu afdal amis sihah. Apakah yang lebih utama, yang lebih besar itu nikmat aman atau nikmat sehat? Ya, kalau kita suruh milih nikmat apa, Pak? Dua-duanya, Pak, ya. Dua-duanya. Baik. Maka ya para ulama mengatakan al-amnu afdal. Nikmat keamanan itu lebih utama. Lebih utama. Wa dalilu alaihi, ya. Adalil, bukti bahwasanya nikmat aman itu lebih baik. Ya, kata para ulama, anna syatan lau inkasarat rijluha fa innaha tasihu ba'da zamanin. Ya, mereka memberikan perumpamaan seekor kambing, ya, apabila kakinya itu putus patah, maka akan sembuh nanti beberapa waktu yang akan datang, itu akan sembuh. Kalau kambing kakinya putus atau kakinya patah atau yang lainnya sakit, ya nanti ya lama kelamaan dia akan tumbuh lagi, ya, akan sembuh. Tapi walau annaha rabitat fi maudhi'in qaruba minha dhi'bun fa innaha tamsaku anil alaq wala tatanawalu ila antamut. Akan tetapi kalau kambing itu sehat, ya, tapi diikat di sekitar serigala yang lapar. Ya, sehat tapi diikat di sekitar serigala yang lapar, maka kambing tersebut apa yang terjadi, Pak? Ya, dia ya belum sempat makan saja dia sudah akan dimakan, mati. Ya, sehat tapi tidak dalam keadaan aman. Sekitarnya itu adalah serigala-serigala lapar. Mending kambing yang tadi kakinya sakit tapi aman, ya, tapi aman. Nanti lama kelamaan juga akan sehat. Ya. Ini aman ini luar biasa, Pak. Ya, aman ini ya nikmat yang luar biasa. Ya, aman kita. Aminan fi sirbi, aminan fi sirbi itu ya, sirbi itu yaitu diri kita, di jalan kita maupun di keluarga kita. Alhamdulillah kita kemana-mana itu nggak khawatir adanya bencana alam. Kita bukan di daerah yang rawan bencana, juga tidak khawatir musuh menyerang, bom jatuh dan yang lainnya, karena kita bukan berada di wilayah peperangan begitu. Coba kalau kita di wilayah peperangan, Pak, mau keluar saja takut, ya, atau di wilayah daerah yang rawan bencana khawatir,
Ya, tapi alhamdulillah kita mau pergi ke Solo, ke Jakarta juga, ya, sendiri berani nggak Pak? Berani asal bawa uang, ya. Kita tinggal keluarga kita pun kita nggak terlalu khawatir, kita yakin aman. Ya, kita tinggal safar sehari, semalam, 2 hari, yakin, ya, nggak ada apa-apa. Ya, bahkan kita tinggal anak-anak kita bermain, ya, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Nikmat aman yang luar biasa. Bahkan motor kita tinggal, mobil kita tinggal parkir di jauh dari kita pun kita juga merasa aman. Ya, ini luar biasa. Coba kalau kita, ya, hidup di, masya Allah, di daerah peperangan, luar biasa. Kita baru nanti akan merasakan betapa besar nikmat keamanan ini. Atau kita hidup di lingkungan yang di situ banyak orang-orang jahat, banyak pemabuk dan yang lainnya, ya, maka kita, ya, akan merasakan betapa besar nikmat aman ini, ya. Maka ini luar biasa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat aman, ya. Ada beberapa petunjuk, ada beberapa dalil bahwasanya aman ini merupakan nikmat yang sangat besar, ya. Bahwasanya yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan ini, ya, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah kesyirikan. Orang yang beriman dan tidak melakukan kesyirikan, ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi mereka, ya, keamanan dan petunjuk. Ya, maka para ulama menjelaskan, ya, bahwasannya hidayah, petunjuk dan rasa aman ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, perintahkan orang-orang kafir Quraisy, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berikan kepada mereka keamanan. Ya. Dalam surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ya, dan sembahlah, ya, hendaknya kalian menyembah Rabb, pemilik Ka'bah, rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yaitu Rabb yang telah memberikan kepada mereka makanan, ya, dan telah memberikan kepada mereka keamanan, ya. Jadi karena alasan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua nikmat yang besar, yaitu makanan dan keamanan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk, ya, masuk Islam, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi setelahnya Allah ingatkan bahwasanya Allah itu sudah memberikan kepada mereka nikmat aman dan nikmat makanan, menyelamatkan mereka dari kelaparan. Maka hendaknya, ya, mereka beribadah kepada Allah, masuk ke dalam agama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya aman, ya, ini merupakan nikmat yang besar, ya. Ini yang pertama. Dan ini ngepasi, ya, kita, ya, di hari kemerdekaan yang ke-78. Coba kalau dulu belum merdeka, kita di masa, di zaman yang belum merdeka, ya, masih, ya, dijajah, ya, wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemana-mana, ya, nggak tahu saya gambarannya bagaimana hidup di zaman penjajahan itu, bagaimana nggak tahu. Saya gambarannya itu, ya, namanya dijajah gitu, ya. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan alhamdulillah, ya, Allah berikan kepada kita nikmat kemerdekaan, nikmat aman. Maka, ya, kewajiban kita setelah Allah memberikan kepada kita kemerdekaan, Allah telah memberikan kepada kita keamanan, kewajiban kita yaitu mensyukuri nikmat tersebut. Tidak boleh kufur. Kita yakini, kita imani bahwasanya kemerdekaan, ya, nikmat aman ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus, ya, mensyukuri, tidak boleh kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan
qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kata Allah, Allah telah memberikan permisalan sebuah kampung, ya, yang mana kampung tersebut adalah kampung yang aman, tentram, nyaman, ya, yang banyak rizkinya, dari buah-buahan semuanya rizkinya melimpah, ya, melimpah, ya. Kemudian kata Allah, fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Akan tetapi setelah itu mereka kufur dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, penduduknya, ya, masyarakatnya kufur dengan nikmat Allah yang Allah berikan, nikmat aman, nikmat, ya, rizki yang banyak, tapi mereka kufur, maka kata Allah, Allah pun akan, ya, melimpahkan kepada mereka azab yang pedih, yaitu kelaparan dan rasa takut. Allah cabut nikmat aman dan Allah cabut nikmat rizki berupa makanan-makanan tersebut. Allah cabut sehingga mereka dalam kelaparan, mereka dalam ketakutan, ya. Bima kanu yasnaun, karena, ya, apa yang telah mereka perbuat. Jadi kita harus, ya, jaga, ya, kita harus bersyukur dan kita jaga nikmat aman ini, Pak. Kita jaga. Bagaimana kita jaga nikmat aman ini? Kita berusaha, ya, menjadikan masyarakat kita, kondisi kita, ya, negara kita ini negara yang aman, ya, tidak ada konflik, tidak ada kita harus berhati-hati. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu yang justru membuat orang-orang masyarakat itu marah, ya. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu entah itu secara langsung atau di media sosial yang memicu kerusuhan, keributan, ya. Maka hendaknya kita hindari, kita rawat semuanya, ya, kita jaga nikmat aman ini bersama-sama, kita syukuri, ya, nikmat tersebut, ya. Maka dikatakan bahwasanya al fitnatun naimah, ya, fitnah, ya, itu sedang tidur. Fitnah itu sesuatu yang, ya, dapat menimbulkan perpecahan, keributan, konflik dan yang lain. Ini sedang tidur, ya. La'anallahu man aiqadhaha, maka Allah akan melaknat orang-orang yang membangunkan, ya, fitnah tadi, ya. Maka jangan dibangunkan, jangan kita justru membuat fitnah, membuat gaduh, ya, masyarakat dan yang lainnya. Ini yang pertama. Biasanya sampai jam berapa, Pak? Berapa menit, Pak? Ya? Biasanya sudah, ya, baru satu saja ini, ya. Yang dua langsung dibaca aja. Memang yang dititik beratkan di yang pertama. Kita sedikit baca yang kedua. Yang kedua nikmat apa, Pak? Nikmat sehat. Nikmat sehat. Nikmat sehat ini merupakan nikmat yang besar. Nikmat yang sangat besar, ya, walaupun tidak lebih utama daripada nikmat aman, tapi lebih besar daripada nikmat yang ketiga. Apa nikmat yang ketiga? Nikmat makanan. Nikmat sehat ini lebih besar, lebih utama daripada nikmat makanan, ya. Ya, pilih sehat atau makanan yang banyak, Pak? Pilih sehat. Percuma kalau makanannya banyak tapi enggak sehat, ya. Enggak sehat, dia punya uang, dia ada warung sate, ada warung apa, tapi enggak mau makan, ya. Ada di situ banyak makanan tapi giginya sakit, malas juga mau makan. Jadi nikmat sehat ini nikmat yang besar, ya, nikmat yang besar, ya. Dan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa, ya. Ya, kaya itu tidak masalah, kaya banyak harta itu tidak mengapa, itu baik bagi orang yang bertakwa, wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ya, sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ya. Watibun nafsi minan ni'am, dan hati yang senang, hati yang bunga itu merupakan nikmat dari Allah. Di situ Rasulullah mengatakan sehat, ya, tapi kesehatan ini untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, ini lebih baik daripada banyaknya harta. Dahulu, Khalifah Harun ar-Rasyid
khalifah dengan harta yang banyak, dia memiliki kekayaan, kerajaan dan yang lainnya. Salah seorang alim pada saat itu yaitu Ibnu Samak. Ibnu Samak ya mengirim surat, bahkan suratnya tersebut sampai membuat Khalifah Harun ar-Rasyid menangis. Suatu ketika ya bertemu antara Ibnu Samak dengan Harun ar-Rasyid. Maka Ibnu Samak ya ada satu gelas air ya. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Samak mengatakan, wahai khalifah, ya, bagaimana seandainya engkau dalam keadaan haus? Engkau dalam keadaan haus dan ada air satu gelas, tapi kamu nggak bisa mendapatkan air ini, dihalang-halangi untuk mendapatkan air ini, kecuali kamu harus membelinya dengan dunia dan seisinya. Apakah kamu mau membelinya? Dalam keadaan sangat haus, hanya ada air satu gelas. Apakah kamu mau membelinya? Kata beliau, iya, saya akan membelinya. Ya. Kemudian seandainya air itu kamu minum, ternyata kamu dihalang-halangi untuk bisa mengeluarkan air tersebut. Ternyata air yang sudah dia konsumsi, dia minum, makanannya dia makan, nggak bisa dikeluarkan. Maaf, tidak bisa buang air kecil atau buang air besar, kecuali kamu harus membayar dunia beserta isinya. Apakah kamu menebusnya? Kira-kira kalau makan nggak bisa mengeluarkan bekas makanannya bagaimana, Pak? Sakit tidak? Sakit. Ya, maka kata beliau, ya, saya akan membayarnya. Maka beliau mengatakan, Ibnu Samak mengatakan, ya, kemudian apa yang kamu mau perbuat dengan dunia beserta seisinya ini? Kalau segelas air minum saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ini artinya apa? Kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, kita makan dengan proses pencernaan yang kita nggak tahu, ya, yang baik menjadi gizi dan yang lainnya, kemudian sisa-sisanya kita bisa keluarkan. Ini ya, ini luar biasa, nikmat sehat yang luar biasa. Itu tidak bisa dibeli ya dengan apapun. Bahkan kalau kita mau membeli dengan harga yang mahal pun akan kita beli. Makanya orang banyak di rumah sakit, mungkin dokter Bilani tahu ya, di rumah sakit banyak orang yang sakit ya, dia mengeluarkan banyak biaya untuk bisa sembuh ya. Ya, untuk bisa sembuh. Makanya kesehatan ini nikmat yang luar biasa ya. Kemudian juga diriwayatkan dalam kitab yang sama yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, ada seorang datang kepada seorang alim ya. Dia datang dengan mengadukan kemiskinannya. Dia mengadu dia itu miskin, susah hidupnya. Maka orang alim tersebut bertanya, ya, maukah kamu menjadi seorang yang buta dengan dibayar 10.000 dirham? Tapi jadi buta, tapi banyak uang. Mau nggak, Pak? Tapi menjadi orang yang buta. Dia mengatakan tidak mau. Ya sudah, kalau begitu yang lain. Kamu menjadi tuli dengan mendapatkan uang 10.000 dirham. Mau? Tidak mau. Tidak mau juga. Yang lain. Kalau begitu kamu ya dua tanganmu hilang dengan mendapatkan 10.000 dirham. Nggak mau juga. Kalau begitu kakimu dua-duanya hilang dengan mendapatkan 10.000 dirham. Mau? Tidak mau. Ya, apakah sekarang kamu nggak malu ya mengadu kepada Allah miskin, susah dan yang lainnya, sedangkan Allah sudah memberi kamu kekayaan? Itu sudah ada 50-40 ribu dirham. Ya, kalau kamu dikasih tapi ditukar kamu nggak mau, artinya Allah, kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini jauh lebih mahal. Ya, mata kita dibeli 1 miliar nggak mau. Ya. Ya, kemudian tangan kita dibeli, dua-duanya dibeli 2 miliar juga nggak mau. Maka ini udah berapa miliar ini, Pak? Ya, ini luar biasa nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak ya beliau berdoa meminta kesehatan ya. Beliau berdoa meminta kesehatan dan berlindung dari ya sakit. Ya, karena memang nikmat sehat itu nikmat yang besar. Makanya beliau banyak berdoa untuk meminta kesehatan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah dan seterusnya. Dan Rasulullah juga berdoa berlindung dari sakit ya. Wa min sayyi'il asqam ya, beliau berlindung dari segala bentuk kejelekan penyakit ya. Ini yang kedua ya. Dicepatkan aja ya. Tapi ya nikmat sehat ini ya nikmat yang banyak melalaikan. Nikmat yang banyak melalaikan. Ya. Kita tahu nikmatnya sehat itu kalau sedang sakit. Tapi qadarullah alhamdulillah ya kita jarang sakit. Jadi nikmat sehat ini jadi sering kita lupakan.
Banyak ya orang yang lalai dalam nikmat tersebut. Oleh karena Rasulullah mengatakan nikmatani maghbumun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak melalaikan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian yang ketiga, apa Pak? Yang ketiga yang diminta? Ya, makanan, ya. Makanan ini juga nikmat, ya, harta, uang untuk bisa membeli makanan, ya. Dan nikmat ini Allah berikan. Sekarang saya mau tanya, ada yang hari ini, pagi ini itu masih khawatir, masih takut, nggak ada yang mau dimakan untuk satu hari ini? Saya pikir nggak ada. Bingung ini, aduh nanti mau makan apa siang, pagi, sore, ya. Saya pikir nggak ada, ya. Semuanya sudah punya stok makanan, jangankan untuk satu hari, untuk satu bulan ke depan aman, ya. Kalau nggak ada makanan, ada uang tuh bisa beli makanan, insya Allah, ya. Ini nikmat yang luar biasa. Jangankan di sini disebutkan makanan yang dimakan di hari itu, hari ini aman semuanya. Satu pekan ke depan insya Allah juga aman. Kalau kita itu bukan bingung, ya, bagaimana cara kita membeli makanan, tidak. Tapi kita ini lebih bingung makanan apa yang ingin kita beli, ya. Ini ada sate, ini ada tongseng, ini ada ayam, ya. Kita bukan bingung ya belinya bagaimana, ya. Tapi kita bingung ini beli apa, ya, gitu, ya. Ini beli apa gitu. Uang aman, ya. Ini ya Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa. Tapi sekali lagi ya ini jarang kita ingat, ya, nikmat tersebut. Maka kita ingatkan. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, itu tiga nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita semuanya. Nikmat apa itu, Pak? Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat makan. Sedikit ini faedah dari hadis tersebut, ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita ini qanaah. Agar kita ini qanaah. Qanaah itu apa, Pak? Qanaah itu menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, sedikit banyak diterima dengan lapang dada, dengan bersyukur. Kenapa hadis ini menunjukkan ya kepada kita agar kita qanaah? Yang disebutkan di dalam hadis ini tiga nikmat yang itu tidak muluk-muluk. Itu bahkan nikmat yang Allah berikan kepada hampir kebanyakan manusia, tidak muluk-muluk. Ya, yang penting aman, sehat, punya makanan di hari itu. Bukan kelebihan harta yang Masya Allah, mobil, semuanya, rumah bagus semuanya. Ini nikmat, bukan nikmat yang muluk-muluk. Tapi ini saja, ya, ini saja nikmat yang besar dan Rasulullah perintahkan untuk kita bersyukur. Maka ini mengajarkan kepada kita, di sini ada isyarat dari Rasulullah, ya, agar kita ini ya memiliki sifat qanaah, menerima apapun rizki, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya kita terima dengan lapang dada, dengan bersyukur. Tidak usah kita melihat kepada orang lain nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Oleh karena Rasulullah mengatakan, unduru ilaman huwa asfala minkum wa la tangduru ilaman huwa fawqakum. Lihat orang yang ada di bawah kalian dalam hal urusan dunia. Dalam urusan dunia lihat orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian, ya. Kita alhamdulillah sudah diberikan kesehatan dan yang lainnya. Ya nggak apa-apa nggak diberikan mobil, nggak diberikan rumah tingkat, rumah masih ngontrak dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah kita punya sehat, kita punya makanan yang dimakan dan yang lainnya. Maka ini mengajarkan kepada kita agar kita qanaah dan hendaknya kita melihat kepada orang-orang yang berada di bawah kita, sehingga menjadikan kita ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, yang paling terakhir ini. Ini penting sekali. Ya, disebutkan oleh Rasulullah bahwasannya orang yang bersyukur, dia mengucapkan alhamdulillah, memuja dan memuji Allah tatkala mendapatkan nikmat. Maka rasa syukur dia itu adalah nikmat dari Allah. Kita bersyukur nih. Kita mendapatkan nikmat, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan kita, memberikan taufik kita sehingga kita bisa bersyukur, Pak? Allah. Maka bersyukur itu adalah nikmat. Bahkan Rasulullah mengatakan bersyukur itu adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang dia syukuri. Paham tidak, Pak? Jadi bersyukur itu adalah nikmat dari Allah, bahkan lebih besar daripada nikmat yang dia syukuri. Ya, misalnya orang diberikan sehat.
orang tersebut bersyukur, memuja dan memuja Allah, maka sikap syukurnya dia kepada Allah itu lebih besar, nikmat lebih besar daripada nikmat sehat itu sendiri. Kata Rasulullah SAW, ya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya beliau bersabda, ma'an amallahu ala abdin binikmatin faqala alhamdulillah illa kana ma'a'ta afdol mimma akhada. Kata Rasulullah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, yaitu nikmat dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, illa kana ma'a'ta afdol mimma akhada. Maka ya, apa yang Allah berikan berupa nikmat syukur itu lebih baik daripada nikmat yang dia dapatkan itu. Ya, jadi ya kita harus bersyukur karena syukur itu adalah nikmat, bahkan lebih nikmat daripada nikmat yang kita syukuri itu sendiri. Jadi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya bukan sesuatu yang baru, ya akan tetapi semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, ya mengingatkan kita akan banyaknya nikmat Allah, dan semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.